الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jamaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada henti-hentinya. Alhamdulillah, nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan para jamaah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan kita terus bisa mensyukurinya, agar nikmat-nikmat niki terus diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan membaca bab yang ke-26. Beliau dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab haramnya berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Nah niki bab niki datang setelah perintah untuk berbuat amanah. Nah mungkin setelahnya bab yang ke-26 tentang haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman. Kemudian kalau kita sudah berbuat zalim, maka kita diperintahkan untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Bab haramnya zalim. Simbiaran zalim para jamaah, simbiaran ngano. Kan karang kita nuduh batur teh. Ente zalim, ngentang ngano. Kamu zalim, kita bilang. Simbiaran zalim ini. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim dari segi bahasa. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga siapapun meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka zalim ini. Sungko nengke tuluk na lenai, berarti ngombe arani na
Zolim meletakkan songkok bukan pada tempatnya. Arak dengan noluk emas, lembe tu noluk emas na. Lek pelak mobil tu noluk emas. Zolim atau bukan? Zolim mayangan noluk emas lek pelak mobil ini. Pelak mobil tu noluk emas. La ilaha illallah. Ini secara bahasa ya zolim itu. Nah, adapun di sini kezoliman dalam agama kita secara syara'. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan yaduru dzulmu baina amrain au ala amrain. Kezaliman itu terjadi dengan dua hal. Kezaliman terjadi dengan dua hal. Kalau salah satu dari dua ini kita lakukan, maka kita zalim. Jadi kezaliman terjadi dengan dua hal. Mana yang dua itu? Tarku wajibin wa fi'lu muharramin, kata beliau. Kita akan zalim kalau pertama meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, kemungkaran. Jadi kita ini zalim kalau pertama kita meninggalkan kewajiban. Nabi contoh wajib para jamaah. Salat, misal salat 5 waktu wajib. Begitu tidak salat berarti orang ini apa? Zalim dia. Nabi lagi yang wajib puasa Ramadan. Berarti kalau dia tidak puasa, maka orang ini zalim dia. Orang yang meninggalkan kewajiban maka dia zalim. Yang kedua, melakukan kemungkaran, melakukan keharaman. Zalim endah ini. Nabi contohnya melakukan kemungkaran. Bait sandal dengan, nah hebat nih. Bait sandal dengan, nah ini kemungkaran, maka itu zalim. Nabi endah keharaman. Syirik, itu dia paling besar. Ruku, apa endah Malik? Riba, apalagi yang lain. Ini begitu dilakukan, maka dia telah berbuat zalim. Jadi orang dikatakan zalim kalau melakukan salah satu dari dua ini. Imma mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Kemudian kata beliau, wadzulmu naw'an. Kemudian sekarang kezaliman itu dua jenis, kata beliau. Ucapan siapa ini? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan kitab ini. Kezaliman dua jenis. Pertama, yata'allaqu bihaqqillah. Kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Kezaliman berkaitan dengan hak Allah. Nabi doang hak Allah. Tauhid, salat, puasa, ini hak Allah ini. Maka orang yang tidak bertauhid berarti dia menzalimi Allah. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Karena dia menzalimi siapa? Menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis zalim yang pertama. Kezaliman yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, yata'allaqu bihaqqil ibad, kata beliau. Yaitu kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Kezaliman berkaitan dengan hak-hak hamba. Hak-hak makhluk.
Mbe doang makhluk niki para jamaah. Mbe doang makhluk. Selain Allah makhluk semua ini. Manusia, hewan, araknya dengan zolimin hewan. Luwe dengan zolimin hewan. Makanya orang yang zolimin hewan akan dihukum juga nanti. Kenara sebuah hadis dengan nina neraka. Gara-gara seekor kucing dia masuk neraka. Hanya gara-gara itu, nggak ada gara-gara lain. Dia masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Berarti dia bagus tauhidnya, bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus akhlaknya. Nggak sekek salah anak. Apa itu? Kucing aja. Dia apain kucing itu? Habasatha. Dia penjara kucing itu. Digorong kucing itu kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai dia mati. Gara-gara itu dia masuk neraka. Berarti si perempuan ini dia zolim kepada apa? Kepada kucing, kepada hewan. Bisa kena dosa kita juga. Zolim kepada jin juga onya-onya. Jangan zolimi dia. Angka yang pona bala itu nuangang ai benang liat longkak-longkak no. Karena di sana mereka. Ya lihat Islam ini luar biasa Islam ini. Makanya dikatakan Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh. Ya kepada hewan aja nggak boleh kita zolimin, harus berbuat baik. Berbuat baik kepada hewan justru masuk surga gara-gara itu. Kenara hadis dengan nina yang dia pezina waliyadzubillah. Bahkan dikatakan di hadis di riwayat yang lain dia ini pelacur ini. Tapi gara-gara berbuat baik kepada hewan diampuni dosa-dosanya, lihat. Ini indahnya Islam. Lagu luar justru dengan maran Islam ini apa? Teroris, ngena radikal, ngena terus keras, ngena. Padahal indah sekali Islam ini. Nah, intinya bahwasanya ada di sana jenis pertama zolim kepada Allah, jenis kedua zolim kepada hamba-hamba Allah. Apa contohnya zolim kepada hamba-hamba Allah? Beliau mengatakan, wa huwa yaduru ala thalathati asya. Kezoliman kepada makhluk terjadi pada 3 hal, kata beliau. Terjadi pada 3 hal. Apa yang 3 itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum, kata beliau, wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Nabi kita bersabda, kata beliau, sesungguhnya darah saudara-saudara kalian, harta saudara-saudara kalian, harga diri saudara-saudara kalian haram atas kalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seseorang ada yang berbuat zolim pada darah saudaranya, ada berbuat zolim pada harta saudaranya, ada juga yang berbuat zolim pada harga diri saudaranya. Ngombe yang kuna berbuat zolim le darah semeton, ngombe yang kuna maka bunuhnya dengan tanpa hak, njagurnya dengan, tendangnya dengan. Ini berarti menzoliminya pada darahnya. Ada menzoliminya pada hartanya. Ngombe yang kuna palinginnya hartan dengan, rampoknya hartan dengan, korupsinya hartan dengan, baunya pauk dengan, baunya nyiur dengan. Nah pindah contoh selain. Dan lagi macam-macam yang lain. Kezoliman dalam harta. Kezoliman dalam harga diri. Ngombe yang kuna para jamaah. Gibah. Gosip. Rosinna baturna. Fitnahna baturna. Ini kezoliman. Kezoliman dalam harga diri.
Ya. Nah, nengke. Setelah kita tahu ini, ya, di bab ini dikatakan wal amru biraddil mazalim. Kita diperintahkan mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi. Mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi. Sekarang kalau kita ambil hartanya, maka bagaimana cara kita mengembalikan hak mereka? Tulakang harta. Ya. Si kedua nengke munte semate dengan ngombe cara tulakang hakna, kita harus siap di semate. Lagu siapanya mati nanti ini? Waliul amr, nggak bisa bebas kalau ini. Jagur te dengan, berarti ngombe kan tulakang ya? Jagur itu jeder. Gak berat atau berat ini? Beberatan berarti nulakang harta atau nulakang darah? Beberatan darah ini beratan nih. Tapi kezoliman mana yang banyak sekarang, harta atau darah? Hah? Oh, harta banyakan nih. Darah lumayan seru ini darah ini. Ya, salah sekali tempelek dengan apalagi enak lemahan ini. Ya, beberapa misal jamak itu nendangnya dan tidak merasa salah. Jeltik anak dengan punggut yang anak jamak. Apalagi le daerah yang suka belaga. Daerah suka belaga ini. Hati-hati ini. Kezaliman berupa darah. Jadi kalau ingin mengembalikannya berarti apa? Kita siap. Darah kita diperlakukan seperti itu juga. Sika telu nangke kalau kezaliman berupa mengambil, merusak harga diri orang. Gibah ya. Ya, kita bilang ini tobrotang dengan ini digerang milih nyaur. Dan memang benar dia di milih nyaur. Lagu rausang teh nangke. Ini gibah atau bukan? Oh, gibah ini. Ya, tentu memang ini dia tahu nyaur. Lagu ngerosang ya berarti kita menjatuhkan harga dirinya. Raosang itu ya apa Malik misal contohnya. Gibah. Apalagi yang lebih parah fitnah atau buhtan. Lebih belik dosanya gibah atau buhtan. Menggunjing atau memfitnah. Mana lebih besar dosanya? Memfitnah ini lebih besar dosanya. Karena kalau gibah itu, menggunjing itu, yaitu sesuatu itu memang ada pada diri orang yang digunjing itu. Lagu menfitnah. Yaitu kita mengabari sesuatu yang tidak ada pada diri orang itu. Lebih belik dosa dan memfitnah orang atau menggunjingnya. Memfitnah lebih besar ini. Menggibah saja dosanya apa? Pada marah itu akan bangkin sama tonton. Bangkin aja mak akan teniki. Mana belik dosanya menggibah. Padahal itu benar ada pada dirinya. Cuman orang ini nggak mau dia ditahu, nggak mau. Sama tonton yang ngeruku, misalnya lagu nyebu-nyebu, meleti jarak lagu dia teman bu jarak. Godaan keras kah? Kehidupan soalnya sulit. Pergaulannya memang sulit. Akhirnya dia teman-teman bau jarak ngerukuk. Nyebu-nyebu yang ngerukuk. Tiba-tiba apa lihat luar gitu tapi pendet. Oh, pendet apa ini? Akhirnya mata-matai tajasus sepi. Ngombe hukumnya mata-matai. Gak boleh mata-matai para jamaah. Ya, wala tajassasu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, ndak ada mata-matain, ndak ada begibah, ngana. Karena memang gibah itu awalnya apa? Mata-mata awal. Sebelum mata-mata su'zon awal.
Nah begitu sugul pendat lah terang, meh nginte ya meh, ngana kan? Inte na payu dengan begitu inte kita astaga yang ngerokok, arak wah info baru, ngana. Langsung di tongkrongan dibahas, padahal temannya ingin berhenti, padahal temannya ingin berhenti, ya. Gara-gara diomongin berarti apa? Dia terjerumus ke dalam ghibah. Berat atau berat gibahnya? Bebeli ando mah ringan-ringanan lagu bareng malik ini. Kalau nggak apa-apa kah? Bebeli ando segibah apa dosa ruku? Bebeli ando dosa gibah lebih besar ini. Lebih besar dosa gibah ini. Ya, jadi hati-hati para jamaah. Muntah kita batur tenyebuk ya, dia melakukan kemaksiatan nyebuk ya, kita atau ya doa yang ya, mudahan kah dapat hidayah dia. Ngenteng no? Bukan justru jadi bahan tongkrongan, bukan. Justru ide dan kesimia jadi bahan tongkrongan lebih belik dosanya daripada dia. Jelas ya ini? Nah, sekarang kalau tadi begitu kita zolimi hartanya, kita kembalikan hartanya. Begitu kita zolimi darahnya, kisos. Nengke mentozolimin harga dirinya. Bagaimana cara kita mengembalikannya? Mengembalikan nama baik. Ngombe cara ente mengembalikan nama baik? Dengan cara memuji-muji kebaikannya. Nengke li tongkrongan, wah raos sangpil li tongkrongan. Maka li tono bareh li tongkrongan ini sebaliknya. Lah, kan cekat nanti jadi anak misal. Berbakti sekali dia ke orang tuanya misal. Masya Allah ringan tangan jamaah ya becat ya nulung dengan misal. Kalau sudah kedung ada kesalahan kita sebut tentang dia, keburukan tentang dia, sekarang perbaiki. Perbaiki dengan cara apa? Memperbaiki nama baiknya. Ngajum dengan ini berat atau ringan para jamaah? Ngajum ya le mudina, mun ngajum ya le julun aja mudah. Apalagi kalau dia pemimpin, kalau dia gubernur, dia bupati, dia camat, ta'ajum le juluna mudah. Lalu ngajum dengan le mudina ini. Berat atau ringan ini? Berat. Ya, kalau bukan benar-benar ikhlas karena Allah dia milih ngajum dengan le mudina ini. Ya, oleh karenanya kezaliman yang tiga niki, ya semuanya ini harus dikembalikan. Harta dikembalikan, darah dikembalikan, harga diri juga dikembalikan. Coba terus dibayangan nengke enta amalang ini doang, ndak luwe-luwe waka. Ndak luwe-luwe ini doang tak amalang ini. Kita saling menjaga diri agar tidak menzolimi yang lain. Saling jaga kehormatan yang lain, saling jaga darah yang lain, saling jaga harta yang lain. Kenikmat hidup nomai hidup. Dia nengen oke para jamaah. Inilah dia maksudnya Islam itu membawa kebahagiaan. Bahagia itu muntah malangnya. Damai kita di dunia kita bahagia, di kubur kita bahagia, di akhirat kita bahagia itu muntah tetu amalang Islam. Kalau semua ini menjaga diri agar tidak menzolimi yang lain, maka tempat kita, lingkungan kita itu akan menjadi surga dunia sebelum surga yang ada di akhirat. Nah niki dia para jamaah, bab kita malam niki yaitu haramnya berbuat zolim dan kita diperintahkan mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi. Karena bagaimanapun juga, ya kalau tidak segera dikembalikan, maka niki akan membinasakan kita li dunia sebelum li akhirat. Ada sebuah kisah Al-Hajjaj bin Yusuf. Pernah saya dengar nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Sekarang ini dengarnya insya Allah. Ya,
Dia dikirim oleh khalifah. Gak usah kita bilang khalifah, dia dikirim oleh pemimpinnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Dikirim dia ke Mekah. Ngapain di Mekah? Untuk membunuh Abdullah bin Az-Zubair. Saya Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair ini siapa? Az-Zubair salah satu sahabat yang disebut namanya akan masuk surga. Az-Zubair bin Awam. Berarti bapaknya Abdullah ini penduduk surga ini. Kemudian ibunya Abdullah ini Asma binti Abi Bakar. Asma. Siapa Asma ini? Putrinya Abu Bakar. Berarti kakeknya Abdullah ini Abu Bakar. Penduduk surga juga. Ini disuruh bunuh oleh Abdul Malik bin Marwan melalui Al-Hajjaj bin Yusuf. Angka terkenal jahatnya Al-Hajjaj ini. Terkenal jahatnya. Banyak sahabat dibunuh sama dia. Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia penghafal Quran Hajjaj ini. Subhanallah, penghafal Quran dia. Dia zolim orangnya. Banyak sahabat dibunuh. Nah, di saat dia membunuh Abdullah bin Az-Zubair, bahkan bukan sekadar dibunuh para jemaah, salibnya ya. Ada baca sejarah, lagu udah ada perdalam malu ya. Ini masalah dalam di kalangan para sahabat. Ya, jangan terlalu diperdalam, sekedar tahu informasinya. Setelah dia dibunuh bahkan disalib. Setelah dia terbunuh datang Hajjaj ke ibunya. Siapa ibunya Abdullah tadi? Asma binti Abi Bakar. Maka Hajjaj mengatakan, "Kaifa ra'aitini sana'tu bi Abdillah?" Wahai Asma, bagaimana pendapatmu tentang perbuatan saya ke anakmu Abdullah? Kita bisa jahat. Jama-jama yang nang, hai Asma, bagaimana pendapatmu tentang perbuatan saya kepada anakmu Abdullah? Apa katanya Asma? Ini luar biasa ucapannya. Maka Asma mengatakan, ra'aituka afsadta ala dunya. Saya melihatmu sekarang telah merusak dunianya Abdullah. Dengan membunuhnya, rusak dunianya Abdullah. Wa afsada alaika akhirataka. Tapi Abdullah nanti dia akan merusak akhiratmu. Nabi karena merusak akhiratmu, seda akhiratmu Hajjaj. Gara-gara apa? Kezoliman yang dia lakukan kepada Abdullah. Angka kezoliman ini munde tebau nulakangnya le dunia, maka siap-siap apa yang rusak? Akhirat rusak. Lebih mahal para jamaah dunia atau akhirat lebih mahal? Jauh. Ya, dibanding dengan akhirat. Dikatakan dunia, seluruh nikmat dunia ini dibanding nikmat akhirat seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan. Begitu diangkat, air yang di jari itu kenikmatan dunia. Sisanya lautan itu kenikmatan akhirat. Ini ucapan yang menggetarkan dada ini. Memang engkau Hajjaj merusak dunianya Abdullah. Lagu ingat Abdullah lalu dia ngerusak akhirat. Ya, ini keucapannya Asma tercatat langsung. Ya, untuk menggetarkan hati-hati orang yang berbuat kezaliman. Jadi intinya mundek nembule dunia tetulakang, maka siap-siap itu akan merusak akhirat kita, wal iyadzubillah. Baik, mungkin kita akan baca satu hadis tentang masalah kezaliman niki. Niki adalah hadis yang ke-204 para jamaah dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, dan dia hadis yang ketiga dari bab kita ini. 204 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar, artinya Nabi SAW bersabda, benar-benar hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Seluruh hak-hak ini akan dikembalikan, benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Saya si berdua hak gini tetulakang doang. Gini tetulakang doang. Lek jelo kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai hak dari kambing yang buntung tanggenya, itu akan dia dapatkan haknya. Gara-gara pernah ditanduk oleh kambing yang punya tanduk. Jadi, le dunia selapu hak le akhirat selapu hak tetulakang. Sampai bembek sindek berdua tangge, no? Muna tetangge isi bembek si berdua tangge, maka gina tetulakang hakna laun. Ya, maka nanti dia harus mengembalikan kezoliman yang dia lakukan kepada kambing itu. Kita bembek doang harus saling kisos. Bembek padahal bembek aja bembek ini. Bagaimana kalau manusia dengan manusia? Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya bahwasanya pada hari kiamat kembali semua hak-hak itu. Hak-hak itu semuanya akan kembali, bahkan antara hewan pun hak-haknya akan dikembalikan. Mungkin kita baca beberapa faedah dari hadis niki. Faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu taala. Tapi sebelum faedah, paham ide semua nggih arti hadis tadi? Bahwasanya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang hartanya diambil orang akan kembali harta itu. Darah diambil orang akan kembali darah itu nanti. Apapun jenis haknya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Faedah dari hadis ini pertama, hadza tasrihun bihasyril bahaim, kata beliau. Ini kita ambilkan dari bukunya Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hadis ini dalil yang sharih, yang jelas bahwasanya hewan-hewan akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Wa i'adatuha kama yu'adul bashar. Mereka akan dikembalikan sebagaimana dikembalikannya manusia. Jadi hewan kita bangkitan. Kebangkitan untuk apa? Untuk saling kisos hewan. Ya, Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Dan di saat hewan-hewan dibangkitkan, dikumpulkan. Imam Sa'di menafsirkan ini, beliau mengatakan jumi'at li yaumil qiyamah. Yaitu hewan-hewan akan dikumpulkan pada hari kiamat. Liyaqtassallahu min ba'dihim li ba'din. Agar sebagian hewan mengkisos sebagian hewan yang lain. Wa yaral ibadah kamala adlihi, karena Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh hamba-hambanya bagaimana sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah sempurna bukan hanya antar manusia, tapi juga antar hewan, harus adil. Itu nanti ditegakkan pada hari kiamat. Jadi hewan-hewan akan dibangkitkan, akhirnya tegak keadilan. Ya, begitu sudah dia saling kisos hewan-hewan ini, maka kemudian kembali jadi debu dia nanti terus. Kembali dia jadi tanah. Yang penting keadilan sudah tegak. Namun manusia mun zalim be aningna. Mun zalim be aningna. Neraka aning. Mun hewan jadi aning neraka, aning surga. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani syariat. Ditawarkan amanat di nerani.
Jangankan hewan langit ditawarkan amanat di nerani, gunung ditawarkan di nerani, bumi ditawarkan di nerani. Nabi kenana ditawarkan, yaitu kalau dia jalankan syariat ini, dia akan dapat surga. Tapi kalau tidak, dia akan dapat neraka. Dia nerani langit, no? Dia nerani gunung, nerani bumi. Saya rani terus, manusia rani. Ya, makakah karena ini sudah menjadi tugas kita bersila jalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya hadis ini kata beliau menunjukkan bahwasanya hewan-hewan itu semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan hak-hak mereka agar tercipta keadilan yang sempurna. Niki faedah pertama. Faedah yang kedua, al-iqtisasu minal bahaim wa hiya ghairu mukallafah idzanun bi iqamatil adlil mutlaq, kata beliau. Saling kisos antara hewan. Padahal hewan ini tidak dibebani syariat. Ini tujuannya apa? Untuk menegakkan keadilan yang mutlak, yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yaum," kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua jiwa akan diberi balasan sesuai perbuatannya. Dan tidak ada sedikit pun kezoliman pada hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kenana hari ini para jamaah? Pada hari kiamat, di akhirat. Ini ada kezoliman malik. Dalam arti semua kezoliman akan dibalikkan. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kepada hewan saja mereka saling kisos. Apalagi manusia. Niki faedah yang kedua. Ya, jadi hewan-hewan akan saling kisos setelah mereka dibangkitkan. Faedah yang ketiga dari hadis ini, wujubu ada'il huquqi li ashabiha. Maka wajibnya kita mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pau si baun telai, ngesila tu lakang, nyiur bayi telai, sila tu lakang. Atau ngone sandal, bayi telai tu lakang sandal. La ilaha illallah. Ya, jadi wajib mengembalikan hak-hak kepada yang punya sebelum kematian. Kenapa? Karena kalau sebelum kematian kan ringan. Sandal ringan. Lagu di akhirat. Lah berat. Ada sebuah kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya. Dalam perang nih para jamaah. Ya, setelah perang menang beliau. Dapatlah gonimah. Dapat gonimah. Ngumpulang harta rampasan perang. Mau ya pedang. Mau ya perise inde. Mau ya ada emas, ada perak, ada macam-macam mau. Sopo dengan terus bait tali, tono tali, bait tali. Sahabat ini ngambil tali untuk nali sandalnya, untuk nali apa? Sandal piralo pe tali paling nggak sejengkal ruana kah? Untuk nali sandalnya. Langsung tegurna si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan tulakang ngene-ngene. Hanya sekedar tali ya Rasulullah, ngene. Kan segini terbagi ini emas, perak, pedang, hewan ada kuda, ada onta, tali ini. Maka beliau mengatakan syirak au syirakain minan nar. Ngene-ngene. Tulakang atau tali ini gin jari tali lengan neraka ngene-ngene. Tali sisi jangkal berubah jadi apa? Tali lengan neraka. Padahal enggak tali, pira aja tali sejangkal. Pira lu. Lagu mulai akhirat jadi neraka tali no bukan bangkal itu sini. Ya, dikatakan orang yang paling ringan siksanya apa? Dikasih dia
Bara, sekedik bara pilih nah ini sulun-sulun bangkal otak nengen. Makanya sebelum itu hari itu bekah mumpung di dunia, ini lebih ringan kembalikannya di dunia. Kembalikan dia sebelum kematian karena sekarang ini kalau kita kembalikan sekarang maka itu lebih ringan daripada mengembalikannya di akhirat wal iyadzubillah. Niki faedah yang ketiga, wajibnya mengembalikan hak-hak orang. Kemudian yang keempat, yaqtassullahu minadh zalim wa yakunu bi akhli hasanatiz zalim wa tarhi sayyiatil madlum. Allah akan mengkisos kita nanti. Ya, mengkisos kita nanti pada hari kiamat. Maka orang yang zalim diambil pahalanya. Kemudian orang yang dizolimi akan diambil dosanya. Akan diambil apa? Dosanya. Orang yang zalim diambil pahalanya. Diberi ke siapa pahala ini? Kepada orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi diambil dosanya. Diberikan kepada siapa? Orang yang zalim. Kayaknya nanti kita akan melakukan kisos di sebuah tempat arana al-qintarah para jamaah. Tapi arana al-qintarah. Al-qintarah niki setelah as-sirat. Jadi manusia begitu melewati as-sirat, dia neman bau langsung tama surga. Mereka kumpul di sebuah tempat namanya al-qintarah. Di sana mereka saling kisos. Begitu lolos dengan as-sirat, ditanya si batur, kan ini lolos ini, kan? Ya mbit hartangku lah ini kan lolos, kan? Akhirnya saling kisos tuh. Kan ini lolos ya nendang aku lah ini, kan? Saling kisos pokoknya. Yang zolim diambilin pahalanya, yang terzolimi diberikan dia pahala, diambil dosanya. Begitu terus. Begitu buik pahala besisa dosa beaningna tulah kurung tama surga. Padahal ahli julun lawang surga na tahu na. Karing nganti Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dia tama wahya. Tapi belum bisa dibuka sampai orang-orang ini saling kisos. Ya, urung sama surga, la ilaha illallah. Ya. Intinya para jamaah, manusia akan saling kisos nanti di akhirat. Yang zolim diambili pahalanya, yang dizolimi diambilin dosanya. Faedah terakhir ya dari hadis kita niki, hukukul ibadi la yatajawazu anha hatta tuadda ila ashabiha. Hak-hak hamba tidak akan hilang para jamaah. Hak-hak pino ne naginilang. Ya nengke baitnya si dengan ndek ne hilang. Semua hak-hak itu akan dikembalikan nanti kepada pemiliknya. Ne naginilang. Ya, makanya yang mengambilnya bau nyaonya. Ya, nyaonya. Karena hak-hak itu tidak akan hilang, pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kayaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Pengetahuan ya. Tahu deke sayaran muflis. Sayaran dengan si rugi, dengan si pailit. Bangkrut. Maka sahabat mengatakan orang yang bangkrut yaitu yang sudah nggak punya harta, nggak punya uang. Maka beliau mengatakan ini bangkrut. Yang bangkrut itu adalah dia yang dibangkitkan pada hari kiamat dan dia bawa pahala sholat sangat banyak, pahala puasa sangat banyak, pahala hasanat sangat banyak. Tapi ternyata dia sudah menghina ini, dia sudah mengejek ini, dia sudah menuduh ini. Kemudian diambillah pahalanya untuk orang yang dia hina. Diambillah pahalanya untuk orang yang dia tuduh. Diambillah pahalanya untuk orang yang dia sakiti. Begitu sudah habis pahalanya, apa yang terjadi?
Dosa orang-orang yang dizolimi ditimpakan kepadanya. Akhirnya apa? Hilang pahala sholat, hilang pahala puasa, justru bertambah dosa. Akhirnya dilemparkan dia ke dalam faturihat alaih, dilemparkan dosa-dosa kepadanya, tsumma turiha finnar. Kemudian dilempar dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ini ada yang si rugi ini. Wah, lelah sholat, lelah puasa, lelah bersedekah, lelah ngano, lelah ngane, lagu selabu dengan hina'na. Nggak dia jaga lisannya. Selapuna sumpahna, cengeangna, rendahangna. Ya, semua dituduh begini, dituduh begitu. Maka ya gini pahala ini. Angka ada salah seorang salaf, begitu dia dengar kalau dia digibahin, dia dikerantai, digosipin, datenginnya dengan sing gosipin, ya no, jauh angnya buah, ya. Jauh angnya ya oleh-oleh hadiah. Saya sadena hadiah ini dengan si begibah no. Ya sadena ya, neida hadiah. Tuh hadiah apa? Gara-gara si de nyadet yang pahala tanpa lelah. Pahala yang bersih, selamat dari riya, pahala. Pahala apa yang selamat dari riya? Pahala dizolimin para jamaah. Ditemu pahala niat tanpa lelah kita dan tanpa ada riya itu. Araknya dengan riya atau zolimin. Benar. Kalau kita sholat kan sang ini ani teriak, muntah apa rana bersedekah ini ani teriak, lagu ini dizolimi langsung mau pahala tanpa lelah, tanpa riya. Intinya bahwasanya ya hak-hak semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Satu cerita lagi para jamaah sebelum masih ada ya waktu sedikit aja untuk penutup ini sebagai closingnya ini. Ikrimah menceritakan ya bahwasanya suatu hari Ibnu Abbas bertamu ke rumah seseorang. Ya, maka orang ini, orang pemurah ini dibuatkan Ibnu Abbas makanan, disembelihkan dia sembelihkan dia hewan, dihidangkan semuanya. Kemudian si tuan rumah ini punya dia budak perempuan. Untuk manggilnya agar membantunya melayani Ibnu Abbas, dipanggil perempuan ini dengan mengatakan ya zaniyah ta'ali. Hai pezina ketik, la ilaha illallah. Ini kan ucapan berat ini. Ya, sangara indah itu bahasa-bahasa yang enggak bagus yang kita gunakan manggil orang, manggil teman, manggil apa. Ya, mungkin menurut dia ini ucapan biasa. Maka dia panggil budaknya, hai zaniyah, kesini dengan hai pezina. Mendengar itu Ibnu Abbas mengatakan, "Mah," kata Ibnu Abbas, kaget dia sambil kaget yang tidak senang. "Mah," katanya. Illam tahudduka fid dunya tahudduka fil akhirah," kata Ibnu Abbas. Hai fulan, ucapanmu ini kalau engkau tidak dihukum di dunia dengan ucapanmu ini, maka kamu akan dihukum di akhirat dengan ucapanmu ini. Maka gara-gara satu ucapan bisa orang dihukum di dunia. Macam-macam jenis hukumannya nanti. Gara-gara tidak menjaga lisan. Kalau selamat di dunia, betul lagi terhukum di akhirat. Makanya hati-hati lisan. Sekedar satu kata ini. Mungkin wallahu alam ini tuan rumah ini sebagai panggilan akrab ruana atau apa karena gaya-gaya nengke kan. Tiba baturnya manggil dengan macam-macam sekarang. Nama hewan caranya manggil temannya. Ini kan panggilan nggak benar ini, ucapan kotor ini. Ya, beliau mengatakan kalau ucapanmu ini tidak menghukummu di dunia, maka nanti dia akan menghukummu di akhirat. Kau nyonya para jamaah berarti menzolimi bukan hanya dengan tangan, bukan hanya dengan kaki, tapi lisan juga bisa menzolimi. Jadi intinya semua kezoliman ya akan ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala ndek naragil lepas para jamaah. Ya sebagai bentuk sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Beniki para jamaah yang bisa kita baca
Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita. Munara sidik mantep pahamin bau dekat tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan. Sila para jamaah harap kesini jelas. Mau penjelas dong ya sila. Ya kenapa? Ulang. Kita zalimi orang yang kita zalimi ini membalas. Maka kita tidak bisa berarti. La ilaha illallah. Jadi kita zalimi orang. Terus nengke dengan si tezalimin ini bebalas ya. Arak ke kisos laun tono. Le akhirat. Maka kalau balasannya setimpal, maka dia sama dengan berarti. Ya, 0-0 jadinya. Lagu nangke siaran bebalas ini ke setimpal. Ini arah doang lebihnya siaran bebalas ini. Ya, angka sarkan ini bebalas, sarkan maafang abe. Zoliminnya itu nangke. Meh tebalas meh, ngenteng anu. Ngone ye nempelek aku nengke ku tempelek ya. Nah, sekarang kita akan nempelek dia ini kepada gin tempelekan teh kence. Engkunia yang nempelek itu sebelumnya. Nde ini. Ya, apalagi nengke gin nempelek itu dalam kondisi telio yang anu nempelek itu. Pasti suasananya lebih menegangkan, rasa lebih sakit. Radang lebih neke. Maka kalau kita dizalimi, maafkan dia, ditelah balas, maafkan dia. Ya, sehingga kita mendapatkan dua keutamaan dapat kita. Lagu nengka balas, pas balasannya berarti sama dengan dia 0-0. Lagu mau balasannya lebih keras, berarti ada yang dibalas lagi ke dia nanti. Ya, si A dizolimi, bebalas ya, zoliminya dengan. Lagu arah kelebihannya malik balasan ini. Maka si A kena lagi dia kisos nanti. Gara-gara apa? Kelebihan balasan. Angka munita ino yang dizolimi, maafkan sudah. Itu yang paling selamat. Karena boleh muntemele bebalas sang di nepas balasan ruene. Kurang isi te bebalas, kurang puas itu kan lah di kuman puas beleng ku ampuk gitu kan. Ya, akhirnya barek kelebihan jadinya. Jadi paling menghidapnya maafkan dia dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendatangkan kelegaan nanti. Begitu kita mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, lega kita. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Ya, mata-matai kita kanggo, betul. La ilaha illallah. Luwe dengan masang CCTV nengke. Ndek ke memata-matai no. Luar biasa ahli usul kita ini. Ya, jadi mata-matai enggak boleh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh mata-matain orang dan tidak boleh saling gibah. Jelas dalilnya. Ya, angka suruhnya itu berhusnuzon, husnuzon. Karena memata-matai ini sumbernya adalah su'uzon. Hapus dia dari persangkaan ini dengan cara husnuzon, maka ditegin boleh mata-matain orang. Ya, nah memata-matai ini haram hukumnya, haram dikanggu. Ya, nah nangka masang CCTV ngombe engkunan. Jadi CCTV itu ada aturannya. Nggak sembarangan dengan masang CCTV. Mun pemasang CCTV lek kamar dengan kena kena pidana Hah? Dia nangano kembe ahli hukum kan ya? Masang CCTV lek kamar asrama kanak pondok nggak boleh itu.
Kena. Tapi kalau di lorongnya, lorong jalan, baru boleh. Di tempat umum, baru boleh. Tujuannya nanti untuk mendeteksi permasalahan. Itu tujuannya. Jadi masang CCTV itu ada aturannya. Salah tempat kita taruh CCTV, kena pidana. Itu. Jadi tidak bisa dianggap CCTV ini sebagai mata-mata. Nggak bisa. Ya, mata-mata itu nyebut dengan tamai tem gitai malik. Ini mata-matain. Orang ingin menyembunyikan sesuatu, entah itu keburukan atau apa, bedenete, kepo kah? Nggak usah. Dia menyembunyikannya, ya sudah kita husnuzon sudah. Jadi CCTV bukan dia itu memata-matai, bukan. Ya, tapi itu sarana keamanan namanya. Namanya apa? Sarana keamanan. Dan dia punya aturan CCTV itu. Di mana boleh dipasang, di mana nggak boleh dipasang, ada aturan. Ya, jelas ya, Pi. Jadi ndek pada memata-matai kanca memasang CCTV nggak sama. Yang dilarang kita apa? Apa yang terlarang? Memata-matai nggak boleh. Masang CCTV boleh apa tidak? Boleh untuk keamanan. Ya. Jelas ya, Pi? Alhamdulillah. Beda antara CCTV kanca mata-matain. Sila. Ulang kan datang jelas sebenarnya ulang. Ambe aran si menzolimi diri sendiri. Menjagur dengan kan zolimin dengan lain. Munzolimin diri sendiri mbe ya. Maka zolimi diri sendiri maksiat yang tidak berkaitan dengan orang lain. Maka ini menzolimi diri sendiri. Termasuk diantaranya dia ulak sholat. Saya zolimin ini, itu zolimin. Sholat ini membawa ketenangan, mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kan baik untuk diri kita ini. Begitu kita tidak sholat, hilang itu pada diri kita. Maka kita telah menzolimi diri kita sendiri. Ya, apa yang dah menzolimi diri sendiri? Contohnya apa yang dah selain? Apa itu? Oh, pertanyaan Malik, enggak man, niki dulu. Nggih, niki dulu. Ya. Jadi intinya menzalimi diri sendiri itu dosa-dosa yang tidak menzalimi orang lain. Ya, ndekna berefek tipak dengan, berarti itu berefek tipak dirina sendiri. Dan kalau diteliti lagi zolimin dengan hakikatnya dah menzalimi diri sendiri. Makanya semua kemaksiatan itu bisa dikategorikan zolimin diri sendiri. Angka ngonek hadis yang mengatakan menzolimi harta orang. Nabi kita mengatakan inna dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kemudian apa harga diri kalian, haram atas diri kalian. Kan ini darah tiang haram atas tiang, harta tiang haram atas diri tiang. Apakah kena ini? Yaitu begitu kita menzolimi harta saudara kita, pada mara itu zolimin hartanta sendiri. Begitu kita zolimi darah semeton kita, pada mara itu zolimin darah ta sendiri. Makanya kalau diteliti lagi menzolimi orang lain, hakikatnya apa? Menzolimi diri sendiri. Angka seluruh dosa berarti. Seluruh dosa itu berarti menzolimi diri sendiri. Gena itu yang tulak. Allah kita zolimi itu yang tulak. Batur tata zolimin itu yang tulak kezoliman. Maka wallahu alam seluruh dosa itu termasuk menzolimi diri sendiri. Jelas ya, wallahu taala alam. Sila Pak. Nggih, sila. Maaf Pak, maaf tidak ada panjang pada mungkin ini Pak dulu ada kejadian di pengajian kita di desa Pakai ini tapi dihadiri oleh yang pemerintah kita dan ya masalahnya ini gara-gara hubungan tapi masalah hubungan ini tidak seberapa sudah saling memaafkan tapi tuntutan masyarakat yang di sana ini terutama tokoh-tokohnya ini
dia menghujat artinya dakwah-dakwah kita itu. Ya tuntutannya itu jangan sampai kita mendakwakan itu tauhid yang dilarang. Nggih. Menggunakan kesyirikan, bid'ah itu yang sangat ditentang itu. Kemudian maulid Nabi, kemudian janji itu jangan sampai diungkit-ungkit. Itu semuanya masyarakat yang di sana yang di sebelah. Nggih, terus Sampai keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Tidak bisa sudah kami menerima sampai kiamat kami tidak mau sudah menerima ajaran Wahabi ini. Sampai keluar kata tersebut. nggih. Jadi pertanyaan yang ini bagaimana cara menyikapi hal tersebut supaya kita harus turun ke dalam kampung. Cuma itu kita mohon nasihat.